Baik, sedang sibuk nggak Bu? Enggak, kebetulan lagi santai aja. Gimana Bu? Kita ngobrol santai sebentar ya Bu ya. Jadi begini Bu Dinda, sekarang saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi yang sudah disampaikan kemarin ya Bu ya, bahwa besok saya akan melakukan supervisi akademik di kelas yang Ibu Dinda ajar. Nah, tujuan dari supervisi akademik ini adalah membantu Bu Dinda dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Nah, kira-kira besok itu materinya tentang apa ya Bu Dinda? Untuk materinya, soal itu pelajaran bahasa Inggris, materinya adalah prosedur teks Bu. Prosedur teks. Bahasa Inggris ya Bu ya? Nah, tujuan pembelajaran besok itu apa ya Bu? Untuk tujuan pembelajarannya adalah siswa itu sebenarnya mampu atau memahami apa itu prosedur teks, lalu dengan general satunya itu apa saja, mereka harus mampu, harus paham, harus hafal, lalu nanti di akhirnya mereka itu untuk keterampilannya ya Ibu, mereka harus mampu untuk mempraktekkan prosedur teks di depan kelas. Baik, luar biasa ya Bu Dinda. Nah, apa aja yang sudah Bu Dinda persiapkan buat pembelajaran besok? Yang dipersiapkan ini RPP ya Ibu ya, RPP, lalu juga media pembelajarannya, lalu ada LKPD. Baik. Nah, kira-kira area pengembangan yang ingin Bu Dinda capai itu apa ya Bu? Mengembangkan kemampuan saya dalam mengajar ya, lalu pembelajaran yang Diferensiasi ya Bu? lalu juga adanya sosial emosional. Oh baik, PSE, pembelajaran sosial emosional. Baik, Ibu itu strategi-strategi Ibu ya dalam pembelajaran besok. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam mempersiapkan untuk pembelajaran besok dan juga untuk diskusi Ibu? Kalau dalam setiap pembelajarannya Ibu ya, pastinya saya ketika mengalami kesulitan itu berdiskusi Ibu. Jadi akan sejawab dan satu MGMP. Oh, rekan satu MGMP. Oh ya Bu ya? Iya betul. Jadi untuk mencari gitu, pembelajaran yang baik seperti apa ya, atau apa aja ya gitu kira-kira gitu pembelajarannya supaya lebih menarik seperti apa. Nah kalau untuk materinya saya biasanya sih menarik ya untuk kan ada sedang Baik. Ya Bu Dinda tadi sudah menyebutkan ya Bu ya area yang ingin Ibu kembangkan, diantaranya Ibu ingin meningkatkan kemampuan Ibu sebagai pendidik ya Bu ya. Kemudian Ibu juga ingin mengembangkan di pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Kemudian Ibu juga tadi sudah menyiapkan strategi untuk pembelajaran besok ya Bu ya. Di antaranya sudah menyiapkan RPP ya Bu ya, LKPD, dan juga strategi dalam berdiferensiasi ya Ibu ya. Baik. Nah, kira-kira Ibu dalam berdiferensiasi itu bagaimana Ibu? Kira-kira gambarannya? Jadi untuk yang berdiferensiasi itu ya Ibu, nanti anak itu dibagi per kelompok ya. Walaupun sebenarnya sih kalau prosedur teks itu individu, jadi nanti ada untuk penilaian keterampilannya itu ada dua Ibu. Anak itu nanti berkelompok ya, tugasnya ada yang berkelompok, ada juga yang individu. Jadi kalau berkelompok itu mereka nanti disesuaikan dengan minatnya Ibu. Oh iya, dan minat anak ya Bu ya? Iya, untuk prosedur teksnya, karena kan prosedur teks itu macam-macam ya. Ada cara membuat makanan bisa, membuat minuman, lalu misalkan membuat benda atau keterampilan. Jadi nanti mereka dibebaskan memilih ibu kelompok. Baik Ibu, sudah luar biasa sekali ya persiapan dari Bu Dinda, dan kita lanjutkan lagi besok ya Ibu untuk saya nanti melihat Ibu, mensupervisi Ibu di kelas. Kemudian nanti setelah itu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Boleh. Ya, ngobrol-ngobrol lagi pasca observasi di kelas. Baik Bu Dinda, sampai ketemu lagi besok. Baik Bu, Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning.
ya. Udah semua ya. Oke. Relax ya. Tenangin pikirannya ya. Tenangin, silent please. Ya. Karena kalau misalkan mau tenang itu kan harus tenang, ya, harus silent ya. Enggak ada. Ya. Fadlan ya. Tenang dulu ya. Ya. Biar relax ya. Kita tarik nafas dulu ya. Tarik nafas lalu buang nafasnya pelan-pelan ya. Biar relax. Oke, semuanya ya. Inhale, tarik nafas. Oke, exhale ya. Keluarin ya. Lakuin lagi, inhale, tarik nafas ya. Take a breath deep ya. Exhale. Ya. Oke. Lakuin lagi sampai rasa kaliannya udah tenang ya. Satu kali lagi, coba inhale, tarik nafas ya. Exhale. Keluarin. Oke, ya. Semoga udah agak tenang lah ya. Udah nggak pusing lagi lah ya, semoga mengurangi ya. Nah, untuk hari ini for today ya, we are going to continue our material in the last week ya. Okay. In the last week we have been learn about procedure text ya. Minggu kemarin kita belajar tentang procedure text ya. Ya kan? Ya. Do you still remember about procedure text? Masih ingat kira-kira procedure text? Ya, oke, good. Have you ever seen procedure text? Ya pernah lihat ya, sering ya. Oke, kira-kira di mana ya mau menulis procedure text? Apa itu? Dibungkus makanan ya, atau di fasilitas umum, public area juga ada ya. Oke, ya tadi udah disebutin sama kalian ya. Procedure text itu apa, udah sering lihat ya. Tempatnya di mana, nemuinnya di mana, ada di bungkus makanan, ada di bungkus minuman ya, di box barang ada nggak kira-kira? Di box HP ya, terus di box apa lagi? Gas ya, kalau misalkan mainan atau apa ada ya, atau di pabrik ya. Kita ibu kasih contoh sedikit ya tentang apa namanya procedure text ya. Oke. Wanna try explain what is procedure text? Ada yang mau nyoba ya untuk menjelaskan what is procedure text? Apa sih procedure text itu? Ayo, Ares. Oke, Ares please. Oke, thank you ya Ares ya. Jadi ya give applause for Ares. Jadi modus procedure text ya. Tadi udah dijelasin sama Ares ya. Procedure text is a text that explains the form or actuator how to make or use something ya. Wanna try? Siapa yang mau nyoba to translate it in Indonesia? Fahmi, okay, Fahmi please translate it. Teks adalah teks yang menjelaskan informasi atau membantu membaca bagaimana untuk menggunakan atau membuat sesuatu. Jadi pengertian daripada procedure text itu adalah teks ya. Procedure text itu teks ya yang menjelaskan dan yang menjelaskan ya tentang informasi ya, atau juga bisa membantu ya. Jadi procedure text itu fungsinya juga bisa membantu ya help the reader
prosedur teks ya, tadi udah diginiin ya. Ketemu Bu, saya sering lihat di box makanan, di bungkus makanan ya. Nah, berarti kan contohnya apa aja sih kalau misalkan prosedur teks itu ada di mana aja tadi tuh? Bungkus makanan, bungkus makanan terus di apa lagi? Bungkus minum. Ya, kalau di makanan berarti apa Bu? Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Tanamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Katino. Siang. Selamat siang Ibu Dinda. Bapak, perkenalkan ini rekan sejawat saya, Ibu Dinda Marianti SPD ya, yang mengajar bahasa Inggris ya Bu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan dialog pasca observasi atau percakapan pasca observasi ya Pak. Baik. Bu Dinda, kemarin kita sudah melaksanakan observasi ya Bu ya. Saya sudah ikut ke kelas Ibu dan menyaksikan Ibu mengajar gitu, sudah melakukan observasi. Bu Dinda, bagaimana perasaannya kemarin saat melakukan pembelajaran? Puas ya Bu, cukup puas karena sudah sesuai dengan rencana pembelajarannya. Tapi ya masih ada sih yang ya perlu Diperbaiki. Baik, berarti proses pembelajarannya sudah sesuai dengan yang direncanakan atau bagaimana Bu Dinda? sudah sesuai dengan yang Sesuai dengan modul yang Ibu buat ya. Baik, Bu Dinda bisa nggak untuk menceritakan kira-kira dari pembelajaran kemarin apa yang Ibu sudah merasa puas dan juga yang kira-kira masih harus ditingkatkan lagi? kalau yang masalah saya puasnya ya, puasnya dalam proses pembelajaran itu belajarnya sudah sesuai ya. Nah, ketika sebenarnya itu kan prosedur teks kan speaking ya kan, jadi masih banyak kendala siswanya dilatih lagi. Nah, menurut Bu Dinda, bagaimana mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran kemarin? Sudah tercapai ini baik kemarin pemahamannya anak-anak sudah paham ya prosedur teks, lalu cerita strukturnya juga sudah, dan cara untuk menyampaikan prosedur teksnya juga sudah tepat. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Dinda ini ada di angka berapa? Mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran. Angka 5. Kenapa tuh Bu Dinda? Ya, karena masih banyak sih ya dari ya tahap sosial Emosionalnya itu kan perlu bermain dan masih perlu banyak latihan Ya, baik, kemarin kan saya sudah melihat Ibu mengajar ya, sudah saya observasi. Kalau saya lihat Bu Dinda sudah baik dalam melaksanakan pembelajaran. Bu Dinda juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemarin dengan berdiferensiasi di proses dan juga produk ya Bu ya. Prosesnya itu Ibu membagi menjadi 3 kelompok ya Bu ya. Itu berdasarkan apa Bu kemarin pembagian kelompoknya? Gaya belajar ya, dan juga produknya itu di materi apa Bu kemarin tuh? Prosedur teks itu Ibu sudah
melaksanakan diferensiasi produk ya Bu ya, dengan anak diberikan kebebasan untuk memilih produk apa yang akan dibahas di prosedur teks. Nah itu saya rasa sudah bagus, dan juga Bu Dinda kemarin sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan mindfulness ya Bu ya. Ya di awal pembelajaran Ibu melakukan inhale exhale seperti itu ya Bu ya panduannya. Baik, itu sudah bagus. Nah kira-kira kesulitan apa aja yang Ibu alami dan juga mungkin siswa alami saat pembelajaran kemarin? Untuk saya sendiri mungkin di waktu belajarnya ya, kan pas sekarang waktu belajar bahasa Indonesia dikurangin ya jadi 2 jam, sedangkan kalau di kelas saya itu ada tambahan lagi Bu di sayanya. Jadi untuk setelah atau sebelum materi mereka itu ada dilatih dulu untuk mengingat akal sama dulu, lalu vocab. Jadi mungkin dari sana lumayan kalau anaknya dia tuh ketika speaking section ya lumayan masih ya belum cukup lah. Baik. Iya. Nah, kira-kira ada alternatif lain nggak Bu untuk mengatasi kesulitan tersebut? Lalu saya juga listening ya Bu ya, mereka tuh dibiasakan, harus dibiasakan session, jadi sudah terbiasa bilang konsentrasi terus itu anak itu mau tidak mau bisa juga tidak bisa harus mencoba. Baik. Nah, Bu Dinda, bagaimana rencana tindak lanjut Ibu ke depannya untuk memberikan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid yang beragam tentunya Bu? Pastinya dari pembelajaran kan kemampuan anak itu berbeda dari satu kelas gitu. Kayak yang seperti yang kemarin itu kan bakal beda untuk yang juga itu saya kasih yang agak lumayan susah. Itu masih yang Baik, berarti dari jawaban Ibu akan terus mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, dan juga pembelajaran sosial emosional, begitu ya Bu ya. Baik. Nah, Ibu, bagaimana komitmen Bu Dinda terkait pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid yang beragam tersebut? sisi satu selalu memberikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka supaya pembelajaran itu bisa tersambung. Jadi saya pikir harus sesuai. Baik Bu Dinda, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang komitmen Ibu mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid dan juga memenuhi kebutuhan murid yang beragam. Nah, kira-kira kapan ya Bu waktunya Ibu akan mengimplementasikan rencana tersebut? Secepatnya ya Bu ya, karena kan bentar lagi kan bulan puasa ya. Kan kalau bulan puasa kan KBM-nya agak terganggu. Betul. Kalau bisa nanti Berarti sekitar bulan April ya Bu ya, sudah mau melaksanakan rencana tindak lanjut tersebut ya Bu ya. Baik, Bu Dinda, bagaimana kesan dan sarannya terkait kegiatan observasi ini yang dimulai dengan kegiatan praobservasi, kemudian observasi yang telah kita lakukan ya Bu ya, dan juga kegiatan pasca observasi ini? kesannya saya senang ya, saya bisa mendapatkan pelajaran ya, lalu dapat pelatihan juga, bisa dilatih, bisa dibimbing dengan ya, karena saya masih banyak yang harus diperbaiki dan mungkin semoga ini masih bisa terus berlanjut, mudah-mudahan masih bisa share
ya kemampuan ibu sebagai proses pembelajaran baik praktek ataupun yang kompetisi sosial emosional. Iya, baik ya Bu ya. Berdifferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Baik, Bapak dan Ibu, memang tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi dan juga kita bersama-sama berefleksi terkait kegiatan pembelajaran kemarin. Dan tadi Bu Dinda sudah menyampaikan ya Bu ya, mulai dari apa yang sudah tercapai dan yang masih harus dikembangkan. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan tadi ada kesulitannya, alternatif solusinya, dan juga rencana tindak lanjut Ibu ke depannya yang akan terus mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam. Gitu. Baik Bu Dinda, terima kasih atas waktunya. Bapak Kartino, terima kasih juga atas waktunya. Semoga kita dapat terus memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan juga memenuhi kebutuhan murid yang beragam, sehingga akan mewujudkan murid yang bahagia, murid yang berkembang potensinya, dan tentunya murid yang sukses secara lahir maupun batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil pelajar Pancasila.